Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aryana Herawati. Pada video kali ini saya akan membahas tentang produksi massal. Hal yang akan saya bahas adalah keberhasilan produksi massal dan indikator keberhasilan produksi massal. Yang pertama, keberhasilan produksi massal. Pengadaan produksi massal sangat bermanfaat dalam membuat sebuah produk lebih variatif dengan harga yang relatif murah. Hal ini karena produksi massal dapat menyesuaikan dengan cepat bagi konsumen individu maupun pasar, terjadi efisiensi produksi serta waktu yang digunakan dalam berproduksi lebih cepat karena penggunaan tenaga mesin modern. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam produksi massal yaitu 1. Perusahaan akan lebih membuat produk yang bervariatif. 2. Perusahaan lebih dapat menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen lebih murah. 3. Perusahaan akan lebih mampu menyesuaikan produk untuk mengikuti perkembangan zaman. 4. Lebih efektif dan efisien dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Produktivitas sebagai rasio keluaran atau output terhadap masukan atau input yang bertujuan menilai kinerja proses produksi. Adapun pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal berikut ini, yaitu 1. Produktivitas. Berikut ini merupakan hal-hal yang terkait dengan aspek produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi, masukan seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Terdapat bermacam cara mengukur produktivitas, tergantung tujuan perhitungan dan data yang tersedia. Salah satu yang paling umum adalah menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisien penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Selanjutnya, B. Dimensi keberhasilan. Produktivitas terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu dimensi pertama, sikap kerja operasional. Indikatornya, sikap dalam melayani, sikap dalam melaksanakan pekerjaan, sikap dalam melakukan inisiatif kerja. 2. Tingkat keterampilan operasional. Indikatornya meliputi keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program, keterampilan mengevaluasi pencapaian program. 3. Hubungan antara lingkungan kerja operasional. Indikatornya meliputi hubungan kerja dengan pimpinan, hubungan kerja antar bagian, dan hubungan kerja dengan rekan sekerja. 4. Manajemen produktivitas operasional. Indikatornya, koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab pekerjaan. 5. Efisiensi tenaga kerja operasional. Indikatornya, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja, dan pemanfaatan waktu tenaga kerja. Yang keenam, kewirausahaan. Indikatornya yaitu kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi. Selanjutnya, yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemprosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, dan disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada satu periode waktu tertentu. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Oleh karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi tinggi dan tingkat pengembalian investasi tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Jenis-jenis kapasitas antara lain 1. Kapasitas desain, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh oleh sebuah desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. 2. Kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. 3. Kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. B. Mengelola permintaan. Meskipun terdapat peramalan yang baik dan fasilitas yang dibangun sesuai dengan peramalan tersebut, dapat terjadi ketidakcocokan
antara permintaan aktual dengan kapasitas yang tersedia. Ketidakcocokan ini dapat berarti permintaan melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi permintaan. Permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Apabila kapasitas melebihi permintaan, jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan dapat merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui tambahan produk. Lalu apabila penyesuaian pada permintaan musiman, sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan dalam pemenuhan kapasitas produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.